Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kisah para nabi dan rasul. Yang kemarin kita bahas adalah tentang ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, yakni Sayyidah Maryam binti Imran. Sekarang kita akan menjelaskan kisah kelahiran dari putra Maryam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 16 sampai 37, di mana di dalamnya Allah menjelaskan bagaimana Isa lahir dari sang ibunda Maryam. Allah Ta'ala menyebutkan kisah ini setelah menyebutkan kisah Zakaria yang telah kami sampaikan pada kisah sebelumnya. Telah dijelaskan bahwasanya ketika Ibu Maryam telah bernazar agar Maryam mengabdi dan mengurusi Baitul Maqdis, kemudian ia diserahkan kepada iparnya atau suami bibinya, yaitu seorang nabi pada zaman itu, Zakaria alaihi salatu wassalam. Lalu Zakaria alaihi salatu wassalam menempatkannya di sebuah mihrab, yaitu tempat yang sangat mulia di sebuah masjid. Tidak ada yang boleh masuk menemuinya selain dirinya. Maryam sungguh-sungguh beribadah, di mana pada saat itu tidak ada tandingannya dalam hal ibadah. Lantas muncullah peristiwa yang membuat Zakaria alaihi salatu wassalam terdorong untuk mendapatkan hal seperti itu. Maryam pun diajak bicara oleh malaikat yang memberinya kabar gembira bahwasanya Allah telah memilihnya dan dia akan mengaruniakan kepadanya anak yang suci, yang kelak akan menjadi seorang nabi yang mulia, suci, dihormati dan dikuatkan dengan berbagai mukjizat. Maryam merasa terheran akan lahirnya seorang anak tanpa bapak, sebab ia tidak memiliki suami dan belum menikah. Malaikat tersebut memberitahunya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Apabila Dia menghendaki sesuatu, maka Dia akan berfirman kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maryam menjadi tenang dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dia mengetahui bahwa dalam hal ini mengandung ujian yang sangat besar, sebab orang akan membicarakannya, sebab mereka tidak mengetahui hakikat permasalahan yang sebenarnya. Mereka hanya melihat zahirnya saja tanpa perenungan dan pemikiran. Maryam hanya keluar dari masjid masa haidnya saja, atau untuk keperluan lain yang mendesak seperti mengambil air dan mendapatkan makanan. Suatu hari ketika ia telah keluar untuk suatu keperluan, maka dia menyendiri di sebelah timur Masjid Al-Aqsa. Allah Ta'ala mengutus Ruhul Amin Jibril alaihissalam untuk turun, kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Maryam. Al-Aliyah berkata, aku mengetahui bahwasanya orang bertakwa adalah orang yang memiliki akal pikiran. Hal ini merupakan bantahan terhadap orang yang beranggapan bahwasanya di antara orang-orang Israel ada seorang yang fasik yang masyhur melakukan kefasikan yang bernama Taqi. Pendapat ini adalah pendapat yang batil. Disebutkan dalam sejumlah ulama salaf bahwasanya Jibril meniupkan ruh ke dalam lubang lengan Maryam. Tiupan ruh tersebut turun ke farjinya dan seketika itu ia hamil, sebagaimana seorang wanita yang digauli oleh suaminya. Barang siapa yang berpendapat bahwa Jibril meniupkan ruh ke dalam mulut Maryam, ataupun yang berpendapat bahwa yang berbicara dengan Maryam adalah ruh yang kemudian masuk melalui mulutnya, itu merupakan pendapat yang menyelisihi apa yang dipahami oleh para ulama. Di antara redaksi para ulama, Maryam adalah salah satu yang diutus kepada Maryam adalah salah satu malaikat, yaitu Jibril. Kemudian ia meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Jibril tidak mengarahkannya ke arah farjinya, namun ia meniupkannya ke arah lubang bajunya. Kemudian ruh tersebut turun ke arah farjinya, lalu masuk sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, maka kami tiupkan ke dalamnya rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Sejumlah ulama salaf di antara Wahabi Munabbih menyebutkan bahwa ketika telah tampak tanda-tanda kehamilan, maka orang yang pertama kali melihatnya seorang laki-laki dari kalangan ahli ibadah Bani Israel, yaitu Yusuf bin Yakub.
An-Najjar. Ia adalah sepupu Maryam. Ia merasa sangat heran melihat hal itu, sebab ia mengetahui sebagaimana agama Maryam, kesucian dan ibadahnya. Di sisi lain, melihatnya tengah hamil sedangkan ia tidak memiliki suami, suatu hari ia mendatangi Maryam seraya berkata, "Wahai Maryam, mungkinkah ada tumbuhan tanpa adanya biji?" Maryam menjawab, "Ya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam tanpa adanya laki-laki dan perempuan." Yusuf kemudian berkata, "Beritahukan kepadaku tentang kondisimu." Maryam menjawab, "Allah Ta'ala telah memberi kabar kepadaku dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Isa Al-Masih, putra dari Maryam." Quran Surat Ali Imran ayat 45-46. Hal senada juga diriwayatkan tentang sikap Zakaria kepada Maryam saat menjawab pertanyaan sebagaimana dari Yusuf bin Yakub An-Najjar. Telah sampai kepadaku bahwasanya Isa putra Maryam dan Yahya bin Zakaria ketika dalam kandungan dalam waktu yang bersamaan. Telah sampai kepadaku bahwasanya ibu Yahya berkata kepada Maryam, "Aku melihat janin yang ada di perutku tengah sujud kepada janin yang ada di perutmu." Malik berkata, "Aku berpendapat bahwa hal tersebut karena keutamaan Isa alaihissalam sebab Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepadanya mampu menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang buta dan penyakit sopak." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Telah diketahui bersama bahwasannya rentang waktu antara kedua tahapan adalah 40 hari. Muhammad bin Ishaq telah menyebar dan masyhur di kalangan Bani Israel bahwasannya Maryam hamil. Apa yang dirasakan oleh keluarga Maryam adalah seperti yang dialami oleh keluarga Zakaria. Ia berkata sebagian kalangan orang zindik menuduhnya telah berbuat zina dengan Yusuf yang beribadah bersamanya di dalam masjid. Maryam berusaha menghindari dan menjauhi mereka serta menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Firman Allah Ta'ala, dia berkata, "Aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Dalam hal ini mengandung dalil dibolehkannya meminta kematian ketika terjadi fitnah. Sebab Maryam mengetahui bahwa orang akan menuduhnya dan mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan mereka akan mendustakannya ketika Maryam membawa anaknya kepada mereka. Meskipun mereka telah mengetahui bahwa Maryam adalah wanita ahli ibadah yang ikhlas dan tinggal di samping masjid yang senantiasa berada di dalamnya dan beriktikaf di sana, juga ia berasal dari keluarga Nabi yang memiliki agama yang kuat. Karena hamilnya tersebut berangan-angan untuk mati sebelum ini dan menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan, yakni lebih baik ia tidak diciptakan. Firman Allah Ta'ala, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Ada yang membacanya secara zahir, yang mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, kembali kepada Jibril. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Isa tidak berbicara kecuali ketika berada di hadapan kaumnya. Demikian halnya disampaikan Sa'id bin Jubair, Amr bin Makmum, Ad-Dhahak, As-Sudi, dan Qatadah. Kedua, Mujahid, Al-Hasan, Ibnu Zaid, Sa'id bin Jubair berkata, yang berkata adalah anaknya. Isa, pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Hatim berkata, Ali bin Al-Husain telah menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, Masrur bin Sa'id At-Tami telah menceritakan kepada kami dari Urwah bin Ruwaim dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Muliakanlah oleh kalian pohon kurma, sebab ia diciptakan dari tanah, sebagaimana Allah menciptakan Adam dari tanah, tidak ada pohon yang dikawinkan selainnya." Rasulullah bersabda, "Perintahkan istri kalian untuk memberi makan anaknya dengan ruthab, kalau tidak ada dengan kurma. Tidak ada satu pohon pun yang lebih mulia di sisi Allah selain pohon yang mana Maryam binti Imran berteduh di bawahnya." Mayoritas ulama salaf menyebutkan yang dinukil dari kalangan ahli kitab bahwasanya setelah mereka merasa kehilangan Maryam, maka mereka pun mencarinya. Lantas mereka melewati tempat keberadaan Maryam, sedangkan sinar terang benderang berada di sekitarnya. Tatkala mereka mendapatkan, maka mereka melihat Maryam bersama anaknya. Mereka berkata kepadanya, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Namun pendapat mereka ini masih mengandung perselisihan, sebab awal pembahasan tentang
bertentangan dengan akhir dari redaksi Al-Quran itu. Intinya setelah mereka melihat Maryam menggendong anaknya, kaum itu berkata bahwasanya Maryam melakukan perbuatan mungkar. Firyah adalah perbuatan mungkar yang sangat besar, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Ada yang mengatakan yang mereka maksud adalah Harun. Jadi ya akhta Harun. Jadi, hai saudara perempuan Harun, maksud dari Harun ini adalah saudara Musa. Mereka menyamakan Maryam dengannya dalam hal ibadah. Namun sangat keliru bagi Muhammad bin Ka'ab al-Quradi yang mengira bahwa Maryam adalah saudara perempuan Musa dan Harun. Secara nasab jaraknya sangat jauh, berabad-abad. Ia mengira bahwasanya dalam Taurat menyebutkan bahwa Maryam adalah Maryam saudara perempuan Musa dan Harun yang memukul rebana ketika Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ia beranggapan bahwa Maryam tersebut adalah Maryam atau ibu ibu Isa. Pendapat ini sangatlah batil dan menyelisih hadis sahih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Maryam memiliki saudara laki-laki bernama Harun. Dalam kisah kelahiran Maryam dan penyerahannya ke Baitul Maqdis oleh ibunya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Maryam tidak memiliki saudara. Ibnu Jarir menyebutkan dalam kitab At-Tarikh bahwasanya mereka telah menuduh Zakaria berbuat zina dengan Maryam dan mereka hendak membunuhnya. Lantas Zakaria lari dari mereka. Mereka mendapatkannya berada dalam sebuah pohon, namun iblis memegang ujung bajunya. Lantas mereka menggergaji pohon tersebut sebagaimana yang telah dikatakan dalam kisah Nabi Zakaria. Sebagian orang-orang yang munafik ada yang menuduh Maryam telah berbuat zina dengan sepupunya Yusuf bin Yakub An-Najjar. Tatkala kondisinya mulai sempit, ia tidak sanggup berbicara apa-apa, maka ketawakalan Maryam kepada Allah bertambah besar, yang tersisa hanyalah keikhlasan dan jiwa tawakal. Saat itulah Isa berkata kepada mereka, jadi ketika Maryam dituduh oleh kaum-kaum munafik, an-nafik, Isa akhirnya berkata sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Quran surat Maryam ayat 30-33, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Al-Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga melimpahkan kepada kau pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Inilah ucapan pertama kali yang terlontar dari mulut Isa. Yang pertama kali ia ucapkan adalah Qala inni abdullah, bahwasanya dia adalah hamba Allah. Ini merupakan wujud dari penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb-nya atau Tuhannya. Ia mensucikan Allah atas perkataan orang yang zalim yang mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Pada zaman itu ada sekelompok orang Yahudi yang mengatakan bahwa Maryam hamil karena ia telah berzina di masa haidnya. Semoga Allah melaknat mereka. Kemudian Allah membersihkannya dan hal tersebut dan mengabarkan bahwasanya ia adalah seorang wanita yang benar-benar menjadikan anaknya sebagai nabi dan rasul serta salah satu dari 5 ulul azmi. Oleh karena itu ia berkata, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Ketika utusan Najran datang dalam jumlah 60 orang dengan menunggang kuda, lalu urusan tersebut dipercayakan kepada 3 orang yang termasuk orang-orang yang paling mulia di pemuka mereka, yakni Al-Aqib, Sa'id, dan Abu Haris Al-Aqomah. Mereka hendak berdebat masalah Al-Masih. Dalam masalah ini, Allah Ta'ala menurunkan permulaan surat Ali Imran. Allah menjelaskan masalah Al-Masih dimulai dengan penciptaannya dan penciptaan ibunya. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk bermubahalah
sekiranya mereka enggan untuk memenuhi dakwah dan mengikuti beliau. Tatkala mereka menyaksikan masalah sebenarnya, maka mereka tidak mau bermubahalah dan memilih untuk menyerah dan pergi meninggalkan Rasulullah. Salah seorang mereka berkata, "Wahai orang yang Nasrani, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Sungguh telah datang kepada kalian penjelasan kabar sahabat kalian, telah mengetahui bahwasanya tidak pernah suatu kaum yang mengutuk seorang nabi. Jika mengutuk maka keadaannya seperti ke atas tak bertunas dan ke bawah tak berakar. Maka sekarang peluklah agama kalian dan peganglah pendapat kalian yang selama ini kalian anut. Biarkanlah orang ini dan baliklah kalian ke negeri kalian." Mereka meminta hal tersebut kepada Rasulullah dan mereka meminta beliau agar mereka diwajibkan membayar jizyah dan mengutus seorang yang terpercaya kepada mereka. Maka Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk bersama mereka. Hal ini telah kami jelaskan dalam tafsiran surat Ali Imran. Orang-orang pada zaman itu dan yang setelah berselisih pendapat tentang Isa, di antara orang Yahudi ada yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak hasil perbuatan zina. Mereka tetap dalam kekafiran dan penentangan. Adapun orang mukmin mengatakan Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, putra dari seorang hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya, mereka orang yang selamat mendapatkan pahala dan mendapatkan kemenangan. Barang siapa yang menyelisihi hal itu, ia termasuk orang kafir, sesat, serta jahil. Imam Bukhari berkata, Sudaqah bin Al-Fadl telah menceritakan kepada kami, Al-Walid telah mengabarkan kepada Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami, Umair bin Hani telah menceritakan kepada kami, Janadah bin Abi Umayyah telah menceritakan kepadaku dari Ubadah Al-Samit dari Nabi, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad merupakan hamba dan rasulnya, Isa hamba Allah dan rasulnya, yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan ditiupkan roh darinya, surga adalah hak, neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan apa yang ia amalkan. Al-Wali berkata, Abdurrahman bin Yazid Al-Jabbar telah menceritakan kepadaku dari Umar dari Janadah, dengan tambahan dari 8 pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Demikianlah itu merupakan kisah dari lahirnya putra Maryam, Isa alaihi salam, yang kemudian bergelar Isa al-Masih. Selanjutnya setelah ini kita akan membahas tentang ketauhidan, penjelasan tentang Allah itu tidak beranak. Jadi tidak seperti apa yang diakui oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa agama itu Trinitas, itu tidak ada. Ya, karena bahwasanya Isa itu merupakan hamba Allah yang darinya ditiupkan roh kepada Maryam. Demikian kisah daripada Nabi Isa alaihissalam. Kita akan bertemu lagi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.